Di mana kamu sayang? Aku menjawab, aku di rumah kakakmu. Kami sedang merayakan ulang tahun Bintang. Lalu dengan nada ketakutan suami berkata, bawa anak kita. Pergi sekarang juga cepat nanti ku jelaskan. Sudah tidak ada waktu lagi. Dengan penuh kebingungan aku menuruti perintah suamiku dan pergi dari rumah itu saat semua orang sedang sibuk merayakan pesta. Aku baru tahu sesuatu yang sangat mengejutkan. Aku tak menyangka. Setelah sampai di dalam mobil, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku serasa berhenti. Ternyata sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sore itu berjalan seperti sore biasa di rumah kecil Sophie dan Hilmi. Suasananya hangat. Farah, putri mereka satu-satunya yang berumur 5 tahun sedang asyik menyusun menara balok di atas karpet. Balok-balok kayu itu sudah mulai kusam di beberapa sudut. Tapi Farah menyayanginya. Sophie mengawasi dari meja makan. Tangannya sibuk melipat sisa pakaian kering. Jilbab bergorumahan yang ia kenakan sedikit miring, tapi tidak memedulikannya. Perhatiannya terbagi antara tawa renyah putrinya dan keheningan jam dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Hilmi suaminya seharusnya sudah dalam perjalanan pulang. Tapi 15 menit yang lalu, ponsel Sophie berdering. Itu telepon dari Hilmi. Sophie ingat betul nada suara suaminya yang terdengar sangat lelah. Nyaris putus asa. Sayang, maaf sekali, kata Hilmi di seberang sana. Audit kuartal ini benar-benar kacau. Ada temuan besar. Aku harus menyelesaikannya malam ini juga. Klien besar bisa lepas. Kalau laporannya tidak selesai besok pagi, aku pasti pulang sangat larut. Mungkin dini hari. Sophie menghela napas panjang saat itu. Tentu saja dia kecewa. Dia sudah merencanakan makan malam sederhana dengan tumis kangkung kesukaan suaminya. Tapi inilah Hilmi, seorang auditor keuangan yang berdedikasi. Dia pekerja keras, bertanggung jawab, dan selalu mengutamakan pekerjaannya. Sophie bangga padanya. Meski rasa bangga itu seringkali datang dengan rasa sepi. Tidak apa-apa, Mas. Selesaikan saja pekerjaanmu. Jangan lupa makan malam. Jawab Sophie berusaha terdengar mendukung. Pasti sayang. Kamu dan Farah jangan menunggu. Langsung tidur saja ya. Aku cinta kamu, kata Hilmi sebelum menutup telepon. Kini Sophie menatap Farah yang berteriak girang karena menaranya berhasil berdiri tegak. Ibu lihat. Tinggi sekali, seru Farah. Sophie tersenyum tulus. Wah, hebat sekali anak ibu. Nanti kita tunjukkan ke ayah ya. Ayah pulang. Mata Farah langsung berbinar. Senyum sedikit memudar. Ayah pulangnya malam sekali. Ayah banyak pekerjaan di kantor. Farah nanti tidur dulu. Besok pagi baru ketemu ayah. Farah cemberut. Tapi hanya sedetik sebelum kembali asyik dengan balok-baloknya. Sophie kembali melipat pakaian. Pikirannya melayang pada Hilmi. Dia membayangkan suaminya sedang duduk membungkuk di depan laptop, dikelilingi tumpukan kertas laporan. Setidaknya pekerjaan itu jujur. Setidaknya mereka hidup damai. Di tengah lamunannya, telepon rumah berdering. Suaranya nyaring memecah keheningan sore itu. Farah sampai terlonjak kaget. Sophie mengernyit. Siapa yang menelepon ke telepon rumah? Semua kerabat biasanya menghubungi ponselnya. Dengan sedikit rasa penasaran, Sophie bangkit dan mengangkat gagang telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sophie, apa kabar? Sayang? Suara itu? Sophie langsung mengenalinya. Itu suara Sandra, istri Akmal, kakak kandung Hilmi. Nada suaranya terdengar tidak biasa, terlalu ceria, terlalu antusias, dan ada kesan dibuat-buat. Hubungan Sophie dengan Sandra tidak pernah buruk, tapi juga tidak pernah benar-benar akrab. Sandra adalah tipe wanita kalangan atas yang selalu menilai penampilan dan Sophie dengan gaya hidup sederhananya merasa seringkali dipandang sebelah mata. Alhamdulillah. Baik, Mbak Sandra. Ada apa? Tanya Sophie langsung sambil tetap melipat pakaian dengan satu tangan. Aduh,
Kamu ini ditelepon kakak ipar kok tegang sekali. Sandra tertawa. Suara tawanya juga terdengar dipaksakan. Begini, Sophie, kamu dan Farah harus datang ke rumah malam ini, ya? Wajib. Sophie menghentikan gerakan tangannya. Datang. Malam ini ada acara apa? Mbak? Malam ini ulang tahun Bintang yang ke-10. Kami mau adakan acara makan-makan keluarga kecil. Kamu harus datang. Bintang pasti senang sekali kalau Farah datang. Sophie terdiam. Alisnya bertaut. Ada banyak hal yang terasa salah dengan undangan ini. Malam ini, Mbak, kenapa mendadak sekali? Justru itu serunya. Jawab Sandra cepat. Biar jadi kejutan. Lagi pula Mas Akmal yang minta. Katanya sudah lama tidak kumpul keluarga. Sophie merasa ragu. Sangat ragu. Tapi Mbak Sophie mencari alasan. Ayah kan baru meninggal sebulan yang lalu. Rasanya tidak pantas. Ya, kita mengadakan pesta perayaan. Ini alasan yang kuat. Ayah mertuanya. Ayah dari Hilmi dan Akmal baru saja berpulang. Masa berkabung seharusnya masih terasa kental. Akmal sebagai putra sulung seharusnya menjadi orang yang paling mengerti soal itu. Sandra di seberang sana tertawa lagi. Kali ini sedikit mengejek. Ya ampun, Sophie, kamu ini kolot sekali. Justru karena kita baru berduka, kita harus kumpul. Kita harus saling menghibur. Bintang itu sedih sekali sejak kakeknya meninggal. Ini cara Mas Akmal untuk menghibur putranya. Ini bukan pesta besar, cuma makan malam keluarga. Tidak ada musik, tidak ada hura-hura, hanya kita. Kamu, aku, Mas Akmal, Farah, Bintang. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Tapi firasat Sophie tetap tidak enak. Saya juga tidak tahu, Mbak. Mas Hilmi malam ini lembur berat di kantor. Dia pulang mungkin baru dini hari. Saya tidak enak kalau datang sendiri. Loh, memangnya kamu anak kecil yang harus selalu diantar suami? Nada suara Sandra mulai terdengar tidak sabar. Kami tahu Hilmi sibuk. Dia kan auditor andalan. Justru karena Hilmi tidak bisa datang, kamu dan Farah harus datang mewakilinya biar Mas Akmal tidak kecewa. Dia itu kangen sekali sama Farah. Tadi dia bilang, tolong ajak Si dan Farah, San. Biar rumah ini ramai sedikit. Biar kita tidak sedih terus teringat ayah. Masa kamu mau menolak permintaan kakak iparmu sendiri? Sophie terpojok. Sandra menggunakan nama Akmal dan almarhum ayah mertuanya dalam satu kalimat. Menolak sekarang akan membuatnya terlihat sebagai adik ipar yang tidak peka dan tidak menghargai keluarga. Sophie menghela napas. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Hubungan keluarga suaminya sudah cukup rumit tanpa dia harus memperkeruhnya. Mungkin dia saja yang terlalu banyak berpikir. Mungkin ini memang murni acara makan malam keluarga untuk menghibur Bintang. Baiklah, Mbak, kata Sophie akhirnya menyerah. Kami akan datang habis maghrib ya. Nah, begitu dong. Suara Sandra langsung kembali ceria. Seolah kemenangan kecil ini sangat berarti baginya. Dandan yang cantik. Ya, ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sophie menutup telepon. Dia berdiri mematung sejenak. Firasatnya masih berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi logikanya berkata dia hanya paranoid. Ayo Farah, kita mandi. Kita siap-siap ke rumah Om Akmal. Kata Sophie berusaha terdengar antusias. Farah yang tidak tahu apa-apa bersorak girang. Asyik, ketemu Kak Bintang. Ada kue ulang tahun. Ibu? Pasti ada, sayang. Jawab Sophie sambil tersenyum tipis. Sophie segera memandikan Farah dan memakaikannya gaun terbaik yang Farah miliki. Setelah itu, Sophie bersiap. Dia berdiri di depan lemari, memilih gamis berwarna kalem dan jilbab panjang yang serasi. Dia berdandan seadanya, hanya memoles bedak tipis dan pelembab. Dia tidak ingin memberi Sandra bahan untuk mengomentari penampilannya. Dia lalu teringat soal kado. Sophie bergegas ke lemari lain, tempat dia menyimpan barang-barang. Syukurlah, sebulan lalu dia dan Hilmi sempat membeli sebuah set robotik yang cukup mahal. Rencananya memang untuk kado ulang tahun Bintang. Hilmi yang bilang kalau Bintang sangat menginginkan mainan itu.
Sophie segera membungkus kado itu dengan kertas kado seadanya yang ia temukan. Selesai Sophie memakaikan sepatu untuk Farah. Ponselnya bergetar di atas meja. Sophie berharap itu dari Hilmi. Mungkin suaminya berubah pikiran dan bisa pulang lebih cepat. Tapi ternyata itu adalah pesan teks dari Sandra. Sophie membukanya. Isinya aneh. Sophie, maaf mendadak. Gerbang depan lagi dibongkar tukang macet total. Tidak bisa lewat. Kamu lewat gerbang belakang saja ya, yang jalan kecil di samping rumah itu. Nanti aku bukakan dari dalam lebih cepat. Alis terangkat. Gerbang belakang. Gerbang belakang rumah Akmal adalah sebuah pintu besi kecil yang sempit mengarah ke gang buntu yang gelap dan biasanya dipakai untuk jalur keluar masuk asisten rumah tangga atau tempat pembuangan sampah. Kenapa mereka harus lewat sana? Kenapa juga gerbang depan yang megah itu harus dibongkar malam-malam begini? Semakin banyak kejanggalan. Ada-ada saja. Gumami. Dia merasa direndahkan. Tamu macam apa yang disuruh masuk lewat pintu pelayan? Tapi dia sudah berjanji akan datang. Dia tidak ingin berdebat dengan Sandra hanya karena masalah pintu masuk. Ayo Farah, kita berangkat, kata Svi menggendong putrinya. Dia meraih tasnya dan kado untuk Bintang. Dengan langkah berat dan perasaan yang semakin tidak karuan, Sophie menyalakan mesin mobilnya. Dia tidak tahu bahwa keputusannya untuk menepis firasat buruknya malam itu akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja mengemudikan dirinya dan putrinya masuk ke dalam sebuah jebakan yang telah dirancang dengan sangat rapi. Jalanan menuju rumah Akmal dan Sandra tidak terlalu ramai. Sophie mengemudi dengan hati-hati. Farah duduk tenang di kursi anak di belakang, menyanyikan lagu anak-anak dengan riang. Kontras sekali dengan suasana hati Vi yang semakin gelisah. Dia memikirkan pesan teks dari Sandra lewat gerbang belakang. Rasanya sangat tidak sopan. Sesuai instruksi, Sophie tidak membelokkan mobilnya ke gerbang utama yang terlihat megah dan terang benderang. Anehnya, gerbang itu terlihat baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda pembongkaran, tidak ada tukang, tidak ada kemacetan, semuanya terlihat normal. Jantung Sophie mulai berdebar sedikit lebih kencang. Kenapa Sandra berbohong? Dia mengikuti jalan kecil di samping rumah besar itu. Gang sempit dan gelap itu hanya muat untuk satu mobil. Di ujung gang, sebuah pintu besi berkarat yang tinggi berdiri tertutup rapat. Sophie mematikan mesin mobilnya. Dia merasa ragu untuk turun. Suasananya mencekam. Hanya ada suara jangkrik dan bau tidak sedap dari tempat pembuangan sampah di dekat situ. Sophie baru saja akan menelepon Sandra untuk protes. Ketika pintu besi itu terbuka, sosok Sandra muncul. Dia mengenakan gaun malam yang mewah, sangat tidak cocok dengan lokasi tempat dia berdiri. Senyumnya lebar, tapi tidak sampai ke matanya. Akhirnya kalian datang juga, seru Sandra. Ayo cepat masuk. Di luar dingin. Sophie menggendong Farah dan mengambil kado Bintang. Dia mengikuti Sandra masuk. Seperti dugaannya, mereka masuk lewat area servis. Melewati dapur kotor, tempat para asisten rumah tangga menatap mereka dengan bingung, lalu melewati lorong sempit tempat gudang penyimpanan. Sophie merasa sangat terhina. Ini bukan cara menyambut tamu, apalagi keluarga. Akhirnya mereka tiba di ruang makan utama. Ruangan itu sangat megah dengan meja kayu panjang berkilauan dan lampu kristal menggantung di atasnya. Tapi ruangan itu terasa dingin dan kosong. Di meja itu hanya duduk Akmal di kursi utama dan Bintang di sampingnya. Pesta ulang tahun macam apa ini? Sophie Farah. Selamat datang, kata Akmal. Suaranya datar tanpa kehangatan. Dia bangkit dari kursinya, tapi tidak beranjak menghampiri. Dia hanya mengangguk kaku. Halo, Om Akmal. Sapa Farah malu-malu Bintang. Si anak yang berulang tahun bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia sibuk bermain dengan tablet mahal di tangannya. Dia hanya bergumam. Oh, hai. Tanpa menoleh. Selamat ulang tahun ya, Bintang. Ini tante bawa kado, kata Sophie meletakkan kado besar itu di meja. Bintang meliriknya sekilas lalu kembali fokus pada permainannya. Sudah, duduk. Sophie, duduk di situ, kata Sandra menunjuk kursi di seberang Akmal.
Sofi duduk. Suasananya luar biasa canggung. Para asisten rumah tangga mulai menyajikan makanan. Makanannya mewah. Jauh dari kesan makan malam keluarga sederhana. Ada bistik, udang panggang, dan berbagai hidangan mahal lainnya. Jadi bagaimana pekerjaan Hilmi? Tanya Akmal memecah keheningan sambil memotong bistiknya. Baik mas, tapi sedang sibuk sekali. Ada audit besar di kantornya? Jawab Sofi sopan. Audit ya? Gumam Akmal. Ada nada aneh dalam suaranya. Tapi Sofi tidak bisa mengartikannya. Dia memang pekerja keras. Terlalu keras. Mungkin sampai lupa keluarga. Sofi merasa tersinggung. Mas Hilmi bekerja keras juga untuk keluarga. Mas. Tentu saja. Sela Sandra cepat. Seolah menyadari perubahan nada bicara suaminya. Sudah. Jangan bicara pekerjaan. Malam ini kita merayakan bintang. Sandra bertepuk tangan. Waktunya minum. Ini Mbak buatkan spesial untuk kalian. Sandra bangkit dan mengambil nampan dari tangan asisten rumah tangga. Di atas nampan itu ada 3 gelas. 1 untuknya. Dan 2 lagi yang terlihat sedikit berbeda warna. Gelas-gelas itu dihiasi irisan buah ceri. Ini jus sirsak campur leci, kata Sandra. Dia meletakkan 1 gelas di depan Farah dan 1 lagi di depan Sofi. Kalian harus coba, ini resep rahasia keluarga. Sangat segar. Farah yang haus langsung meraih gelas itu. Mau ibu? Tapi Sofi menahannya. Entah kenapa, alarm di kepalanya berbunyi sangat kencang. Firasat buruknya kembali. Dia teringat kebohongan Sandra soal gerbang depan. Dia melihat cara Akmal menatapnya dan kini jus spesial yang disajikan terpisah. Tunggu, sayang. Kata Sofi lembut pada Farah. Dia menatap Sandra. Maaf, Mbak Sandra. Farah baru saja minum obat alergi sore tadi. Dia alergi debu, kata dokter. Dia tidak boleh minum yang aneh-aneh dulu. Takutnya ada reaksi. Air putih saja. Boleh. Senyum di wajah Sandra membeku sepersekian detik. Matanya menyipit. Obat alergi. Alergi apa? Sejak kapan Farah alergi? Nadanya terdengar menuduh. Sudah lama, Mbak. Tapi baru sore ini kambuh lagi. Maaf sekali. Saya tidak mau ambil risiko. Kata Svi tegas. Namun tetap sopan. Wajah Sandra terlihat jelas sekali kesal. Dia seperti orang yang rencananya digagalkan. Tapi di depan suaminya dia berusaha tersenyum. Oh, begitu. Ya sudahlah kalau begitu. Sayang sekali. Dia mengambil kembali gelas jus dari depan Farah dengan gerakan sedikit kasar. Kalau kamu Sofi, kamu kan tidak alergi. Sandra mendorong gelas jus yang 1 lagi ke arah Sofi. Sofi menatap gelas itu. Warnanya sedikit keruh. Saya juga air putih saja, Mbak. Tiba-tiba tenggorokan saya terasa kering sekali. Mungkin karena cuaca kini kekesalan Sandra tidak bisa ditutupi lagi. Kalian ini merepotkan sekali ya. Sudah susah-susah dibuatkan. Katanya ketus. Dia memanggil asisten rumah tangga dan menyuruhnya membawakan air putih sambil membanting nampan jus itu ke meja dapur. Akmal memperhatikan semua itu dalam diam. Wajahnya tetap datar. Tapi matanya menatap Svi dengan tajam. Makan malam berlanjut dalam keheningan yang mencekam. Sofi hanya berani memakan sedikit nasi putih dan sepotong ayam goreng yang dia ambil sendiri yang juga dimakan oleh Akmal dan Bintang. Dia melarang Farah menyentuh makanan lain selain yang ada di piringnya. Akhirnya Sandra keluar lagi membawa kue tart besar dengan lilin angka 10. Waktunya potong kue. Serunya kembali memaksakan senyum. Setelah Bintang meniup lilin dengan malas-malasan, Sandra segera memotong kue itu. Nah, potongan pertama tentu saja untuk tamu spesial kita. Farah. Sandra menyodorkan piring berisi sepotong besar kue coklat ke arah Farah. Farah sudah mengantuk. Dia menggeleng. Tidak mau. Farah sudah kenyang. Mau pulang? Loh, kok tidak mau? Ini enak sekali. Sayang. Bujuk Sandra. Dia sudah mengantuk. Mbak. Kata Sofi cepat. Merasa ini adalah kesempatannya untuk kabur. Maaf sekali, Mbak. Mas Akmal.
Sepertinya kami harus pulang sekarang. Farah sudah tidak bisa menahan kantuknya. Tapi kuenya, desak Sandra, mungkin bisa dibawakan pulang saja. Mbak, nanti kami makan di rumah, kata Sofi sambil membereskan tasnya dan bersiap menggendong Farah. Wajah Akmal dan Sandra mengeras. Mereka saling berpandangan. Sofi tahu dia harus segera pergi dari rumah itu. Tepat saat Svi berdiri dan mengangkat Farah ke gendongannya, ponsel di dalam tasnya bergetar hebat. Bukan getaran pesan singkat, tapi panggilan masuk. Sofi melirik ke arah Akmal dan Sandra meminta izin. Sebentar, Mas Hilmi menelepon. Dia sedikit menjauh dari meja, berbalik membelakangi mereka. Dia menekan tombol hijau. Halo, Mas. Kenapa kamu sudah selesai? Di mana kamu sayang? Terlonjak kaget. Itu suara Hilmi. Tapi bukan Hilmi yang tenang. Suaminya sedang berteriak. Terdengar suara angin kencang dan drum mesin di latar belakang. Dia seperti sedang berlari atau berada di dalam mobil yang melaju kencang. Mas, kamu kenapa? Aku di rumah Mas Akmal merayakan ulang tahun Bintang. Ada apa? Keluar dari sana. Hilmi menjerit. Suaranya penuh kepanikan yang belum pernah dengar seumur hidupnya. Keluar. Bawa anak kita pergi sekarang juga. Jangan makan apun. Jangan minum apapun yang mereka berikan. Sudah tidak ada waktu. Lari, nanti ku jelaskan cepat. Kle sambungan telepon terputus. Seluruh darah di tubuh Sofi terasa membeku. Kakinya lemas. Dia menatap ponsel di tangannya. Lalu perlahan, sangat perlahan, dia berbalik badan. Dia melihat Akmal dan Sandra kini sudah berdiri. Mereka tidak lagi berpura-pura. Senyum palsu itu telah lenyap. Wajah Akmal dingin dan kejam. Wajah Sandra penuh kebencian. Mereka berdua menatapnya. Bukan lagi tatapan keluarga, tapi tatapan predator yang melihat mangsanya lolos. Sofi menelan ludah, memeluk Farah yang tertidur di bahunya erat-erat. Dia baru saja menyadari satu hal. Ini bukan pesta ulang tahun. Ini adalah jebakan. Dan dia baru saja nyaris lolos dari maut. Darahi seakan berhenti mengalir. Teriakan panik Hilmi di telepon masih terngiang di telinganya. Pergi sekarang juga. Dia berbalik badan. Di seberang meja makan yang panjang, Akmal dan Sandra berdiri menatapnya. Senyum mereka telah hilang digantikan oleh ekspresi dingin yang tidak Svi kenali. Pesta yang canggung itu kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Farah yang tertidur di bahunya terasa semakin berat. Mas Hilmi menelepon, kata Sofi. Suaranya bergetar hebat. Dia berusaha mengarang kebohongan. Kebohongan apa saja untuk bisa keluar dari pintu itu? Katanya Farah harus segera ke rumah sakit. Auditnya dibatalkan. Dia menunggu di depan. Kami harus pergi. Sandra tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan tidak menyenangkan. Rumah sakit. Kebohongan apa lagi? Sofi, tadi katanya Farah alergi. Sekarang tiba-tiba harus ke rumah sakit. Dia tidak bohong. Sofi balas membentak. Naluri keibuannya memberinya keberanian. Farah demam tinggi. Badannya panas sekali. Minggir. Sofi mulai berjalan cepat memeluk Farah erat-erat. Dia berjalan memutari meja menuju lorong sempit yang tadi ia lewati. Duduk Sofi. Perintah Akmal. Suaranya tenang, namun penuh ancaman. Dia tidak berteriak, tapi nada rendah itu membuat bulu kuduk Sofi berdiri. Pestanya belum selesai. Kue ulang tahunnya bahkan belum kau cicipi. Kami mau pulang. Sofi bersikeras. Dia sudah sampai di pintu masuk lorong. Aku bilang duduk. Akmal bergerak. Dia melangkah cepat. Tubuhnya yang besar langsung menghalangi jalan Sofi. Mas Akmal, minggir. Aku harus membawa Farah. Sofi mencoba mendorongnya. Tapi Akmal tidak bergeser sedikit pun. Dia seperti tembok. Kamu tidak akan kemana-mana. Desandra kini berdiri di samping suaminya. Wajahnya yang cantik berubah menjadi topeng kebencian. Kamu pikir kamu pintar ya? Menolak minuman, menolak kue? Kamu sudah tahu bukan? Aku tidak tahu apa-apa. Jerit Sofi panik. Dia melihat ke belakang ke arah dapur.
Para asisten rumah tangga yang tadi sibuk kini sudah tidak ada. Mereka telah disuruh pergi. Hanya ada mereka berempat di ruangan yang sangat besar itu. Farah mulai menggeliat dalam gendongan terganggu oleh suara teriakan ibunya. "Ibu kenapa sesang?" "Tidak apa-apa," bisiki. "Dia harus keluar. Dia harus keluar sekarang." Melihat Farah mulai terbangun, Sophie mengambil satu-satunya kesempatan yang dia punya. Dengan sisa tenaga yang ada, dia berteriak sekuat-kuatnya, "Tolong! Kebakaran!" Lalu dia tidak lagi mencoba mendorong Akmal. Dia berbalik, berlari ke arah lain. Dia berlari menuju pintu kaca besar di ruang makan yang mengarah ke taman belakang. Akmal dan Sandra terkejut sesaat oleh teriakannya. "Tangkap dia, Mas!" pekik Sandra. Akmal segera sadar dan mengejarnya. Sophie membanting tubuhnya ke pintu kaca geser itu. Terkunci. Tentu saja terkunci. Sialan. Dia berbalik lagi. Akmal sudah dekat. Sophie tidak punya pilihan. Dia berlari kembali ke lorong sempit tempat dia masuk tadi. Lorong menuju dapur kotor dan pintu belakang. Akmal mengejarnya di belakang. "Sophie, berhenti. Jangan bodoh," teriak Akmal. Sophie berlari sekuat tenaga. Dia tidak pernah berlari secepat ini seumur hidupnya. Tasnya terlempar entah kemana. Dia tidak peduli. Yang penting adalah Farah. Dia melewati dapur, membanting pintu, dan kini berada di lorong sempit yang gelap menuju gerbang belakang. Dia bisa mendengar langkah kaki Akmal yang berat di belakangnya. "Kamu tidak bisa lari, Sophie." Dia sampai di pintu besi yang sempit itu. Dia mendorongnya terkunci dari luar. Tentu saja mereka menjebaknya. Sophie berbalik. Tubuhnya gemetar hebat. Dia terpojok di gang buntu yang gelap. Akmal berjalan pelan ke arahnya. Sosoknya yang besar menutupi cahaya remang-remang dari rumah. Dia tidak terlihat terburu-buru lagi. "Sudah selesai mainnya?" tanya Akmal. Sophie memeluk Farah, memundurkan langkahnya hingga punggungnya menabrak pintu besi yang dingin. "Apa maumu, Mas? Kenapa kalian melakukan ini?" "Kamu terlalu banyak bertanya," kata Akmal. "Dan suamimu. Dia terlalu banyak mencampuri urusan orang." Akmal mengulurkan tangannya. "Berikan Farah padaku, biar ini cepat selesai." "Tidak, jangan sentuh anakku." Sophie menjerit. Dia memejamkan mata menunggu hal terburuk terjadi. Tiba-tiba dia mendengar suara berdebam keras. Bukan, itu suara tendangan. Pintu besi di belakang punggung Sophie ditendang seseorang dari luar. Sekali, dua kali, brak. Pintu itu terlempar terbuka, membentur punggung Sophie, hingga dia terdorong maju beberapa langkah. Di ambang pintu berdiri sesosok pria. Dalam kegelapan gang, Sophie nyaris tidak mengenalinya. Pria itu mengenakan jaket hitam legam yang kaku, celana kargo, dan sepatu bot. Wajahnya tegang, dingin, dan penuh amarah yang menakutkan. Itu Hilmi. Tapi itu bukan Hilmi. Ini bukan suaminya yang auditor, yang lembut dan selalu mengeluh soal laporan keuangan. Ini adalah orang asing. Hilmi. Akmal tampak sama terkejutnya. "Kamu bagaimana bisa?" Hilmi tidak menjawab. Dia bergerak sangat cepat. Dia melangkah maju, menarik Sophie dan Farah ke belakang punggungnya dalam satu gerakan. Lalu dia menghadapi kakaknya. "Mundur, Mas," kata Hilmi. Suaranya datar, tajam, dan penuh perintah. "Kamu bawa apa? Kamu mau melawanku?" ejek Akmal. Hilmi tidak bergerak. Dia hanya menatap Akmal. "Sudah ku bilang mundur." Akmal tertawa. Lalu dia menerjang maju. Sophie memejamkan mata, tapi dia mendengar suara tubuh beradu. Dia membukanya dan melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Hilmi, suaminya yang kurus, baru saja menghindar dari serangan Akmal, memutar tubuhnya dan menghantamkan sikunya ke leher Akmal. Akmal terbatuk, terhuyung mundur, lari ke mobil. "Sekarang," teriak Hilmi pada Sophie. Sophie tidak perlu disuruh dua kali. Dia berlari keluar dari gang sempit itu. Dia melihat mobilnya. Mobil yang tadi dia parkir kini mesinnya sudah menyala.
Dia berlari ke pintu penumpang. Saat dia membukanya, dia mendengar suara Sandra menjerit dari dalam rumah. Mungkin baru menyadari apa yang terjadi. Hilmi berlari di belakangnya. Dia tidak memberi Akmal kesempatan kedua. Dia mendorongnya masuk ke kursi penumpang depan. Duduk. Pegangi Farah. Sophie duduk masih menggendong Farah yang kini menangis ketakutan. Ibu, ayah, tidak apa-apa, sayang. Kita aman, kata suaranya gemetar. Hilmi melompat ke kursi pengemudi. Ini mobil Shopee. Tapi bagaimana dia menyalakannya? Kuncinya ada di tasnya yang tertinggal di dalam. Hilmi menginjak gas dalam-dalam. Ban mobil berdecit di atas kerikil. Dia memundurkan mobil dengan kecepatan tinggi, memutarnya dengan satu tangan di gang sempit itu, lalu melesat maju, meninggalkan rumah neraka itu. Sophie menoleh ke belakang. Dia melihat Akmal berdiri terhuyung di mulut gang, menatap mobil mereka yang menjauh. Mobil melaju kencang membelah malam. Sophie tidak tahu mereka ada di mana. Hilmi mengambil jalan-jalan tikus yang tidak Sophie kenali. Dia mengemudi dengan fokus dan keahlian yang menakutkan. Ini bukan cara mengemudi seorang auditor. Mas Hilmi, ada apa? Tengzi. Air matanya mulai mengalir. Kamu tadi, Mas Akmal? Hilmi tidak menjawab. Matanya terus awas mengamati spion, memeriksa kalau-kalau ada yang mengikuti. Setelah sekitar 15 menit berkendara dalam keheningan yang menegangkan, dia membelokkan mobil ke sebuah jalan yang sepi, berhenti di bawah lampu jalan yang temaram dan mematikan mesin. Dia mematikan lampu mobil. Mereka duduk dalam kegelapan. Hanya terdengar isak tangis Farah yang ketakutan dan napas yang terengah-engah. Hilmi akhirnya menoleh. Wajahnya yang kini tersinari cahaya lampu jalan terlihat sangat lelah dan sangat asing. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Suaranya kembali seperti Hilmi yang dia kenal. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak tahu. Jawab Sophie. Farah, kamu tidak apa-apa, nak. Dia memeriksa putrinya. Farah aman, hanya ketakutan. Mas, apa yang terjadi? Kenapa Mas Akmal? Kenapa Sandra? Mereka mau apa? Hilmi menghela napas panjang. Dia tidak langsung menjawab. Dia menunjuk ke atas dashboard mobil. Di sana tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang tadi tidak ada. Buka itu, kata Hilmi pelan. Tangan Sophie gemetar hebat. Dia meraih amplop itu. Dia membukanya. Di dalamnya ada 2 lembar kertas. Lembar pertama adalah laporan laboratorium resmi. Di bagian atas tertulis nama Akmal dan nama Bintang. Mata Sophie membaca kesimpulan di bagian bawah. Probabilitas Akmal sebagai ayah biologis Bintang 0%. Jantung Sophie mencelos. Jadi Bintang bukan anak kandung Akmal. Dia menarik kertas kedua. Itu adalah secari kertas dari buku catatan ditulis terburu-buru dengan spidol hitam. Tulisannya adalah tulisan tangan Hilmi. Mereka tahu. Aku tahu. Minuman dan kue tart untukmu sudah diracun. Pergi. Sophie menutup mulutnya menahan jeritan. Jadi benar. Jus spesial itu. Potongan kue pertama itu semuanya diracun. Jika saja dia tidak menolaknya. Jika saja Farah meminumnya. Perutnya terasa mual membayangkannya. Kamu yang menaruh ini? Tanya Sophie. Kapan? Bagaimana kamu bisa masuk mobilku? Aku tidak pernah di kantor. Sophie, kata Hilmi pelan. Tidak ada audit. Sophie menatap suaminya. Kebingungan, rasa takut, dan kemarahan bercampur aduk. Lalu kamu di mana? Kamu bohong padaku? Hilmi menatap lurus ke mata istrinya. Penyesalan terlihat jelas di wajahnya. Maafkan aku, sayang. Aku telah membohongimu sejak lama. Sejak kita bertemu, Hilmi merogos aku dalam jaket hitamnya. Dia tidak mengeluarkan dompet kulit coklatnya yang biasa. Dia mengeluarkan sebuah dompet kulit hitam yang kaku. Dia membukanya. Dia tidak mengeluarkan KTP. Dia mengeluarkan sebuah lencana emas bergambar lambang kepolisian dan sebuah kartu identitas resmi. Namaku Hilmi, katanya tegas. Suaranya kini kembali datar dan profesional. Aku agen polisi.
Satuan Reserse Kriminal Khusus. Unit Kejahatan Harta Benda dan Pencucian Uang. Dunia Sophie serasa runtuh. Pria yang ia nikahi. Pria yang ia kira seorang auditor biasa yang kutu buku. Pria yang mengeluh soal tumpukan kertas. Semuanya bohong. Pekerjaan sebagai auditor itu adalah samaran. Lanjut Hilmi. Aku sudah menyelidiki Mas Akmal dan perusahaannya selama lebih dari setahun. Malam ini mereka baru saja mengubah penyelidikan ini dari kejahatan kerah putih menjadi percobaan pembunuhan. Sophie menatap lencana di tangan suaminya lalu menatap wajah suaminya. Pria ini adalah orang asing baginya. Jadi semua lembur itu adalah pengintaian. Kata Hilmi. Maafkan aku, Sophie. Aku harus merahasiakan ini untuk melindungi kalian berdua. Tapi malam ini mereka baru saja melakukan kesalahan terbesar mereka. Mereka mencoba menyentuh keluargaku. Hilmi tidak membawa mereka pulang. Rumah mereka sudah tidak aman. Akmal tahu di mana mereka tinggal. Hilmi mengemudikan mobilnya menuju ke sebuah area apartemen kelas menengah yang terlihat biasa saja. Dia memarkir mobil di rubanah yang sepi. Lalu membawa Sophie dan Farah yang masih terguncang menuju lift. Sophie tidak berkata apa-apa. Dia hanya memeluk Farah erat-erat. Pikirannya kosong. Dia hanya mengikuti suaminya yang kini terasa seperti orang lain. Mereka masuk ke sebuah unit apartemen di lantai 10. Unit itu bersih, tapi terasa dingin dan tidak berpenghuni. Perabotannya standar dan minimalis. Tidak ada foto, tidak ada hiasan dinding. Ini rumah aman polisi, kata Hilmi. Seolah bisa membaca pikiran Sophie. Tidak ada yang tahu tempat ini selain timku. Kalian akan aman di sini. Hilmi menyalakan lampu. Dia mengambil Farah dari gendongan Sophie. Biar aku tidurkan dia. Farah yang kelelahan karena menangis sudah setengah tertidur. Hilmi membawanya ke satu-satunya kamar tidur di unit itu. Sophie duduk di sofa ruang tamu yang kaku. Dia menatap tangannya yang masih gemetar. Dia melihat kertas hasil tes DNA dan surat peringatan racun itu di atas meja kopi. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Beberapa menit kemudian, Hilmi keluar dari kamar. Dia menutup pintu pelan-pelan. Farah sudah tidur. Dia aman. Hilmi duduk di kursi di seberangi. Keheningan memenuhi ruangan itu. Kamu pasti punya banyak pertanyaan, kata Hilmi. Memecah keheningan. Sophie mengangkat kepalanya. Matanya merah tapi air matanya sudah kering. Dia menatap suaminya dengan tajam. Pertanyaan. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Mas, Hideku, suamiku, semuanya bohong. Hilmi menunduk. Aku tahu dan aku minta maaf. Tapi aku tidak punya pilihan. Jika Akmal tahu siapa aku sebenarnya, kalian berdua akan menjadi sasaran sejak hari pertama. Sasaran. Ulangi. Jadi, ini semua bukan hanya karena aku menolak minuman itu. Ini sudah direncanakan. Benar, kata Hilmi getir. Pesta itu adalah jebakan dari awal. Tapi kenapa suara Sophie meninggi? Apa yang kami lakukan? Warisan. Apa ini semua karena harta warisan ayah? Hilmi mengangguk pelan. Awalnya ya, itu pemicunya. Hilmi mulai menjelaskan. Dia bercerita dengan runtut. Suaranya tenang. Seolah sedang memberikan laporan resmi. Dia bercerita tentang wasiat ayah mereka. Bukan wasiat yang sebenarnya, tapi wasiat umpan yang diketahui semua orang. Wasiat yang dipegang Pak Hardiman, pengacara keluarga kita. Kata Hilmi menyatakan bahwa 70% aset perusahaan dan seluruh harta ayah akan jatuh ke tangan cucu laki-laki sah pertama dari keturunannya. Sophie mengernyit. Pak Hardiman, pengacara yang itu. Ya, dia ada di lingkarannya. Akmal. Wasiat itu adalah umpan. Ayah kami adalah orang yang cerdik. Dia tahu watak Akmal. Tunggu potong. Cucu laki-laki sah pertama. Itu kan Bintang. Itulah masalahnya kata Hilmi. Aku sudah tahu sejak lama. Mas Akmal mandul. Dia tidak bisa punya anak. Sophie terkesiap. Apa? Tapi Bintang. Bintang adalah adopsi ilegal. Jelas Hilmi. 10 tahun yang lalu,
Akmal dan Sandra memalsukan seluruh dokumen kehamilan Sandra. Mereka membayar mahal sindikat adopsi ilegal untuk mendapatkan bayi laki-laki yang baru lahir. Mereka memalsukan akta kelahiran Bintang semuanya demi memenuhi syarat wasiat umpan itu. Itulah kejahatan pertama yang aku selidiki. Sophie teringat amplop di mobil. Tes DNA itu. Kamu yang melakukannya. Timku. Kami berhasil mendapatkan sampel DNA Bintang dari sikat giginya sebulan yang lalu. Hasilnya keluar 2 hari yang lalu, membuktikan dia bukan anak Akmal. Jadi jika Bintang tidak sah, maka Sophie mulai mengerti. Maka Farah, putri kita adalah cucu sah satu-satunya. Dia adalah ahli waris yang sebenarnya, kata Hilmi. Sophie gemetar. Jadi mereka mencoba membunuh kami untuk mengamankan warisan. Itu yang aku pikir awalnya, kata Hilmi. Wajahnya mengeras. Tapi ternyata jauh lebih besar dari itu. Penipuan warisan itu hanya puncak gunung es. Hilmi bangkit berjalan mondar-mandir. Pekerjaanku sebagai auditor di perusahaan ayah adalah samaran. Itu memberiku akses legal untuk masuk ke sistem mereka. Penyelidikanku bukan lagi soal warisan. Sophie, Mas Akmal, kakakku sendiri menggunakan perusahaan keluarga kita sebagai front, sebagai kedok untuk sindikat pencucian uang skala besar. Choi menutup mulutnya. Ini terlalu banyak. Kakak iparnya, seorang kriminal besar. Dia mencuci uang haram dari perjudian, narkotika, dan korupsi. Miliaran rupiah setiap bulan dialirkan melalui rekening perusahaan yang terlihat sah. Lanjut Hilmi. Selama setahun ini aku mengumpulkan bukti transaksi palsu. Perusahaan cangkang semuanya. Audit yang aku kerjakan malam ini. Itu bukan audit. Itu adalah operasi. Operasi malam ini, kata Hilmi. Matanya menatap tajam. Timku di markas akhirnya berhasil menembus server transkripsi mereka. Server utama yang menyimpan semua data kotor dan mereka menemukannya. Tanya Svi. Mereka menemukan semuanya. Bukti transfer dana sindikat, nama-nama klien haram mereka, dan mereka menemukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku berlari keluar dari markas tanpa pikir panjang. Apa itu? Bisik Sophie. Mereka menemukan bukti transaksi baru. Catatan pembelian yang dilakukan Sandra pagi ini, kata Hilmi. Suaranya berat. Dia membeli sebotol racun industri jenis yang sangat mematikan, tidak berbau, dan tidak berwarna. Jenis yang biasa digunakan untuk membersihkan mesin pabrik. Jantung Sophie serasa diremas. Racun. Aku langsung sadar, kata Hilmi. Suaranya penuh amarah. Akmal pasti tahu servernya jebol. Pasti ada alarm yang berbunyi di sistemnya. Dia panik. Dia tahu permainannya sudah selesai. Dia memutuskan untuk menghabisi semua masalahnya. Dalam satu malam. Dan kami adalah masalahnya. Bisik. Air matanya kembali mengalir. Ya, kata Hilmi. Dia tahu aku sudah terlalu dekat. Dia mungkin sudah curiga. Aku bukan auditor biasa. Dengan membunuhmu dan Farah, dia mendapatkan 2 hal. Pertama, dia menghancurkan aku secara emosional. Kedua, dia melenyapkan ahli waris yang sah. Dia pikir dia bisa kabur dengan membawa Bintang dan semua uang haram itu. Itulah kenapa dia menyuruh kita lewat gerbang belakang. Sophie menambahkan, potongan-potongan teka-teki itu kini menyatu supaya mobil kita tidak terekam CCTV gerbang depan. Benar, kata Hilmi. Dan dia menyajikan minuman terpisah. Jebakan klasik. Sophie teringat bagaimana dia bisa ada di mobil. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa tahu aku ada di sana dan bagaimana kamu bisa masuk ke mobilku? Saat aku tahu soal racun itu, aku langsung melacak ponselmu. Lokasimu menunjukkan kamu ada di rumah Akmal. Aku panik. Aku meneleponmu, kata Hilmi. Saat kamu tidak mengangkat telepon pertama karena sedang di jalan, aku tahu aku harus bergerak. Aku memimpin tim pengintai yang memang sudah siaga di dekat rumah Akmal. Aku menyelinap masuk lewat pagar belakang taman saat kamu sedang di ruang makan. Aku tahu mereka akan menyuruhmu parkir di belakang di area buta CCTV. Aku membobol kunci mobilmu. Itu keahlian yang diajarkan di akademi dan bersembunyi di dalamnya.
Aku menaruh amplop itu di dashboard agar kamu tahu situasinya jika terjadi sesuatu padaku. Hilmi mengepalkan tangannya. Rencanaku adalah menunggu sampai kamu keluar. Tapi kemudian aku mendengar teriakanmu. Aku tahu aku tidak bisa menunggu lagi. Aku mendobrak pintu itu. Sophie menatap suaminya. Pria yang ia kira lemah lembut. Ternyata seorang agen terlatih yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Dia berutang nyawa padanya. Mereka terdiam lagi. Sophie mencoba mencerna semua informasi itu. Suaminya seorang polisi. Kakak iparnya seorang bos sindikat dan pembunuh. Putrinya adalah ahli waris yang sebenarnya dan nyawa mereka masih dalam bahaya. Mas, kata Svielan. Sebuah pikiran baru yang menakutkan muncul. Jika Mas Akmal tahu servernya jebol, jika dia tahu dia sudah ketahuan, kenapa dia masih di rumah itu? Kenapa dia tidak langsung kabur saja? Wajah Hilmi mengeras. Dia bangkit dan berjalan ke jendela. Melihat keluar kegelapan malam. Tim penggerebekan utama, kata Hilmi pelan. Seharusnya sudah bergerak menuju rumah itu begitu aku mengamankan kalian. Dia menoleh ke arah matanya menyeratkan kekhawatiran yang mendalam. Tapi aku punya firasat buruk. Mereka bisa kabur begitu cepat malam ini. Akmal dan Sandra sudah tidak ada di rumah saat timku tiba di sana. Dia tahu kita akan datang. Apa maksudmu? Aku curiga, kata Hilmi. Suaranya nyaris berbisik. Ada orang dalam. Ada mata-mata di tim kepolisian yang membocorkan semuanya. Kepada Akmal. Mata-mata. Sophie mengulang kata itu. Suaranya tercekat di tenggorokan. Jika di dalam mobil tadi dia merasa dunianya runtuh, sekarang dia merasa lantai di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Mas, apa maksudmu? Mata-mata di kepolisian. Di tim kamu? Hilmi tidak langsung menjawab. Dia masih berdiri di dekat jendela, membelakangi menatap lampu-lampu kota yang tampak damai dari lantai 10. Kedamaian yang terasa sangat palsu. Aku belum yakin, katanya pelan, tapi kemungkinannya sangat besar. Bagaimana bisa? Engsi. Suaranya mulai bergetar lagi. Dia berdiri dari sofa, memeluk dirinya sendiri. Rasa dingin dari AC. Apartemen tiba-tiba terasa menusuk tulang. Kalau begitu, kita tidak aman. Di sini pun kita tidak aman. Bagaimana jika mata-mata itu tahu tempat ini? Tenang, sayang. Hilmi berbalik. Wajahnya yang tegang melembut sedikit melihat ketakutan di mata istrinya. Dia berjalan mendekatif, berlutut di depannya dan memegang kedua tangan istrinya yang sedingin es. Dengar tenang. Farah sedang tidur di kamar. Tempat ini aman. Aku bersumpah. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Karena ini adalah unit putih. Jelas Hilmi. Suaranya pelan dan meyakinkan. Unit ini tidak terdaftar dalam inventaris resmi kepolisian. Tidak ada di data aset Manaun. Tempat ini dibeli tunai menggunakan dana operasi khusus. Hanya aku dan komandanku, Komandan Rahmat yang tahu lokasi persisnya. Aku mempercayainya dengan nyawaku. Sophie sedikit tenang. Tapi keraguan itu masih ada. Tapi kamu tadi bilang aku curiga. Potong Hilmi. Dia berdiri energi gugupnya kembali. Dia mulai berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Jemarinya terkepal. Dan kecurigaanku bukan tanpa alasan. Pikirkanlah. Akmal adalah seorang kriminal yang sangat teliti. Dia paranoid. Dia tidak akan tinggal diam saat servernya jebol. Tapi dia juga tidak akan kabur begitu saja tanpa persiapan. Dia kabur malam ini. Hilmi berhenti berjalan. Tim penggerebekan utama. Tim Bravo. Tiba di rumah Akmal 20 menit setelah aku membawamu pergi. 20 menit. So rumah itu besar. Mereka harus mengamankan bintang, berkemas, dan menghapus jejak. Mereka tidak mungkin melakukannya secepat itu kecuali lanjut Hilmi. Mereka sudah tahu tim Bravo akan datang. Maksudmu mereka sudah siap kabur bahkan sebelum kita datang ke pesta itu? Tanya Sophie. Mencoba mengikuti alur logika suaminya yang cepat. Tidak, kupikir tidak. Hilmi menggeleng. Pesta itu adalah rencana A. Rencana A adalah meracuni kalian berdua.
Mereka akan membuat seolah-olah kalian keracunan makanan di luar, atau membuat alasan lain. Mereka akan berpura-pura berduka lalu melanjutkan rencana mereka menguasai warisan palsu itu. Tapi kita tidak memakan racunnya, bisik Sophie. Perutnya kembali mual mengingat gelas jus dan potongan kue itu. Rencana A gagal. Dan tepat di saat yang sama, server mereka jebol. Alarm internal mereka pasti berbunyi. Akmal panik. Dia beralih ke rencana B kabur. Ponsel khusus milik Hilmi yang diletakkannya di meja bergetar pelan. Bukan dering panggilan, tapi notifikasi pesan aman. Hilmi segera meraihnya. Dia membacanya dengan cepat. Wajahnya semakin mengeras. Rahangnya menegang dan Sophie bisa melihat otot pelipisnya berkedut. Ada apa? Tanya Svi cemas. Hilmi tidak menjawab. Dia sedang mengetik balasan dengan cepat. Akhirnya dia meletakkan ponsel itu. Laporan pertama dari tim Bravo. Sesuai dugaanku. Apa isinya? Rumah itu kosong, kata Hilmi. Benar-benar kosong. Akmal, Sandra, dan Bintang lenyap. Seolah ditelan bumi. Mereka membawa Bintang. Sophie terkejut. Kukira mereka akan meninggalkannya. Dia kan bukan anak kandung mereka. Dia hanya alat potong Hilmi. Suaranya getir. Iya, tapi dia alat yang berharga. Bintang adalah polis asuransinya. Dia adalah perisai. Dia tetap satu-satunya cucu laki-laki di mata publik. Selama Bintang bersamanya, Akmal masih bisa mencoba memperjuangkan wasiat palsu itu dari kejauhan. Dia bisa mengklaim bahwa aku yang menjebaknya untuk merebut warisan. Ponsel itu bergetar lagi. Kali ini panggilan masuk. Hilmi mengangkatnya, menggeser tombol speaker agar bisa mendengar. Hilmi, ini Rahmat. Suara Komandan Rahmat terdengar berat dan lelah. Saya dengar dan laporan Bravo sudah masuk, kata Hilmi. Bukan hanya itu, kata Rahmat. Tim Bravo sudah selesai menyisir lokasi. Ada perkembangan. Lanjutkan, kata Hilmi. Mereka bukan hanya kabur, mereka menghancurkan semuanya. Ruang kerja Akmal, tempat server utamanya berada hangus terbakar. Sophie terkesiap. Terbakar. Bukan kebakaran besar, Rahmat menjelaskan. Tapi kebakaran yang sangat presisi dan profesional. Tim investigasi menduga mereka menggunakan semacam alat pembakar kimia atau termit. Mereka memasangnya sebagai jebakan darurat terhubung ke server. Begitu alarm penyusupan server kita berbunyi, alat itu aktif. Hasilnya? Tanya Hilmi. Meski sepertinya dia sudah tahu jawabannya. Total Hilmi. Semua hard drive, semua komputer, semua cadangan data fisik di rumah itu meleleh menjadi gumpalan plastik dan logam. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari sana. Sophie merasakan gelombang keputusasaan. Jadi semua bukti hilang, bisiknya. Bukti fisik di rumah itu. Ya, kata Rahmat. Kita masih punya data yang berhasil kita salin dari server sebelum alarm berbunyi. Tapi kita tidak mendapatkan semuanya. Kita hanya mendapat sebagian kecil. Bagaimana dengan bukti percobaan pembunuhan? Tanya Hilmi. Terdengar helaan napas berat dari Rahmat. Sandra sangat bersih. Tim forensik bilang, dapur bersih, tidak ada sisa jus. Tidak ada botol racun. Piring-piring yang kalian gunakan sudah dicuci bersih di mesin pencuci piring. Dia tidak meninggalkan jejak apapun. Tanpa kesaksian Sophie, kita tidak punya apa-apa. Jadi, mereka akan lolos begitu saja? Tanya Sophie. Suaranya bergetar menahan tangis frustrasi. Tidak, kata Hilmi tegas. Mereka tidak akan lolos. Mereka panik. Dan orang yang panik selalu membuat kesalahan. Kebakaran itu adalah satu kesalahan. Apa maksudmu, Hilmi? Tanya Rahmat. Itu membuktikan bahwa mereka menyembunyikan sesuatu, kata Hilmi. Itu adalah penghalangan penyelidikan. Itu memperkuat kasus kita. Dia menatap Si. Tapi pertanyaan terbesarnya tetap sama. Bagaimana mereka tahu kapan harus mengaktifkan alat pembakar itu dan kapan harus lari? Hilmi terdiam sejenak. Dan perintah penggerebekan.
Perintah Go untuk tim Bravo hanya kuberikan setelah aku memastikan Sophie dan Farah aman bersamaku di mobil. Perintah itu kuberikan lewat saluran aman langsung padamu di ruang komando. Benar kata Rahmat. Hanya aku yang dengar. Dan kata Hilmi. Ruang komando tidak sepi. Siapa saja yang ada di ruangan itu bersamamu saat aku memberi perintah. Go! Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. Sophie bisa merasakan ketegangan yang luar biasa. Ada 2 operator radio, kata Rahmat pelan. Dan siapa? Desak Hilmi. Dan Pak Hardiman. Kata Rahmat. Pak Hardiman. Pengacara keluarga. Sophie bingung. Kenapa dia ada di ruang komando polisi? Bukankah dia? Dia yang paling licik dari semuanya. Kata Hilmi. Kemarahan yang dingin kini terdengar jelas dalam suaranya. Selama ini dia bermain di 2 kaki. Dia datang ke kami sebulan lalu. Pura-pura menawarkan bantuan sebagai pengacara keluarga. Dia bilang dia khawatir dengan aktivitas aneh. Akmal. Dia bilang dia mau bekerja sama dengan polisi untuk membersihkan nama baik keluarga. Dia bertingkah seolah dia di pihak kita. Dan kalian percaya? Teng Sophie. Ngeri. Tentu saja tidak. Kata Rahmah dari speaker. Kami tahu dia korup. Kami menggunakannya. Kami memberinya informasi-informasi kecil yang tidak penting. Informasi palsu untuk melihat apakah informasi itu sampai ke Akmal. Dan benar saja, selalu sampai. Dia adalah mata-mata Akmal. Lalu kenapa dia ada di ruang komando malam ini? Teng Sophie. Masih tidak mengerti? Karena malam ini adalah puncaknya. Jelas Hilmi. Kami memanggilnya ke markas dengan alasan kami akan melakukan negosiasi dengan Akmal. Kami ingin dia ada di sana di bawah pengawasan kami. Saat kami bergerak, kami pikir kami bisa mengendalikannya. Kami pikir dia adalah pion kami. Hilmi mengusap wajahnya dengan kasar. Kami salah. Kami meremehkannya. Dia ada di ruangan itu saat aku memberi perintah. Go! Dia pasti punya cara untuk memberi sinyal pada Akmal. Sebuah pesan teks terenkripsi. Panggilan singkat. 1 kata sandi. Apa saja? Sinyal itu tidak hanya memberitahu Akmal untuk lari, tapi juga untuk mengaktifkan alat pembakar. Sophie merasa mual. Sistem hukum yang ia percayai. Pengacara keluarga yang seharusnya netral semuanya busuk. Rahmat. Kata Hilmi. Di mana Hardiman sekarang? Itulah masalahnya. Hilmi. Kata Rahmat suaranya berat. Setelah perintah Go diberikan, terjadi sedikit kekacauan di ruang komando. Semua orang sibuk memantau tim Bravo. Sekitar 10 menit kemudian, aku sadar Pak Hardiman sudah tidak ada di ruangan. Dia bilang pada operator. Dia mau ke toilet. Dia kabur. Bisik Sophie. Dia kabur. Kata Hilmi. Dia memutuskan sambungan telepon dengan Rahmat. Dia meraih jaketnya yang tersampir di kursi. Aku harus pergi. Apa? Sophie langsung panik. Dia berdiri. Perk. Pergi kemana? Kamu mau meninggalkanku dan Farah di sini? Sendirian? Setelah kamu bilang ada mata-mata. Sayang. Dengar. Hilmi memegang bahu Svi. Tempat ini aman. Aku bersumpah. Tapi aku tidak bisa hanya duduk di sini. Hardiman adalah satu-satunya jejak kita. Dia adalah ikan yang lebih kecil. Jika dia kabur, kita kehilangan segalanya. Dia tidak mungkin kabur jauh. Semua bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta sudah diperingatkan. Aku harus memimpin pencariannya. Bagaimana jika dia menangkapmu? Mas? Bagaimana jika dia tidak sendirian? Sophie mencengkeram lengan suaminya. Aku tidak akan sendirian. Aku akan bertemu Komandan Rahmat dan timku. Tepat saat Hilmi mengatakan itu, ponsel khususnya berbunyi lagi. Kali ini notifikasi prioritas tinggi. Lampu kecil di ponsel itu berkedip merah. Hilmi membacanya. Matanya melebar. Dia terdiam sejenak. Lalu ekspresi ketegangan di wajahnya sedikit mereda. Digantikan oleh ekspresi lega yang dingin. Dia nyaris tersenyum. Ada apa? Tanya Sophie. Tidak mengerti perubahan ekspresi suaminya. Hilmi menatap Sophie.
Orang yang panik selalu membuat kesalahan dan Hardiman baru saja membuat kesalahan terbesarnya. Dia tertangkap, kata Hilmi. Dia tidak kabur lewat jalan tikus. Dia terlalu sombong. Dia pikir dia bisa lolos. Dia mencoba menggunakan paspor aslinya untuk naik penerbangan komersial ke Singapura. Tim imigrasi bandara menangkapnya 5 menit yang lalu. Mereka menemukannya sedang duduk santai di ruang tunggu kelas bisnis. Berita tertangkapnya Pak Hardiman membawa kelegaan sesaat. Sophie bisa bernapas sedikit lebih lega. Meski ketegangan masih memenuhi apartemen aman itu. Hardiman tertangkap. Itu artinya satu ancaman telah berkurang. Hilmi langsung menghubungi Komandan Rahmat. Kali ini dia menyalakan speaker agar Sophie bisa ikut mendengar. Hilmi, kami dapat dia. Suara Komandan Rahmat terdengar berat dan lelah. Tikus itu ada di kandang sekarang. Dia ada di ruang interogasi bandara. Apa saja yang dia bawa? Dan tanya Hilmi. Nadanya kembali menjadi agen yang fokus. Banyak. Jawab Rahmat. 1 tas jinjing kulit yang sangat mahal. Isinya bukan pakaian. Isinya 5 batangan emas murni seberat 1 kilogram dan beberapa bundel surat obligasi tanpa nama senilai miliaran. Dia berencana untuk pensiun dengan nyaman. Dia panik, kata Hilmi. Dia tidak berpikir jernih. Dia mengambil bayarannya dari Akmal dan langsung lari. Dia tidak berpikir kita akan bergerak secepat itu. Dia juga membawa 3 ponsel sekali pakai dan laptop terbaru. Tim digital sedang memeriksanya sekarang, kata Rahmat. Tapi yang paling penting, Hilmi. Terdengar jeda sejenak. Dia sudah bicara. Sophie menahan napas. Dia maju selangkah lebih dekat ke telepon. Secepat itu, tanya Hilmi sedikit terkejut. Saya pikir dia akan menggunakan haknya sebagai pengacara. Dia pasti akan bungkam. Terdengar suara tawa sinis dari Rahmat. Dia tikus. Hilmi bukan singa. Dia mungkin pengacara di luar. Tapi di dalam dia adalah pengecut. Kami tidak menawarinya kopi. Kami menawarinya hukuman seumur hidup atas konspirasi percobaan pembunuhan. Kami jelaskan bahwa kami memiliki kesaksianmu tentang sinyal yang dia kirim dan kesaksian tentang racun. Lencana pengacaranya tidak ada artinya saat dia ikut merencanakan pembunuhan seorang ibu dan anak kecil. Dia langsung roboh. Lanjut Rahmat. Dia menangis. Dia bilang dia hanya menjalankan perintah. Dia bilang Akmal yang memaksanya. Dia bohong. Kata Hilmi dingin. Dia serakah. Dia menikmati permainannya. Apa yang dia katakan? Dia membenarkan semuanya. Rahmat melaporkan. Benar. Dia yang memberi sinyal pada Akmal. Dia punya ponsel sekali pakai khusus untuk itu. Dia mengirim pesan 1 kata. Ikan. Itu adalah kode untuk Akmal agar segera kabur dan mengaktifkan alat pembaka. Di mana Akmal? Kemana dia pergi? Tanya Hilmi. Pertanyaan terpenting malam itu. Terdengar helaan napas lagi dari Komandan Rahmat. Itu masalahnya. Hardiman tidak tahu. Apa maksudmu dia tidak tahu? Bentak Hilmi. Frustrasinya kembali. Dia bersumpah dia tidak tahu. Dan timku percaya padanya. Akmal terlalu pintar untuk memberitahu pion seperti Hardiman kemana dia akan pergi. Rencananya adalah Hardiman memberi sinyal. Akmal kabur. Hardiman kabur secara terpisah. Mereka akan bertemu di entah di mana. Mungkin di luar negeri. Tapi Hardiman tidak tahu di mana. Sophie merasakan harapan di dadanya meredup lagi. Jadi ini jalan buntu. Akmal dan Sandra masih di luar sana. Bebas. Dia tahu sesuatu. Desak Hilmi. Gali lagi. Apa bayarannya? Kapan dia menerimanya? Emas dan obligasi itu pasti diserahkan baru-baru ini. Benar. Kata Rahmat. Hardiman mengaku dia bertemu Sandra sore tadi beberapa jam sebelum pesta. Sandra yang memberinya tas jinjing itu. Dia bilang itu adalah bonus atas kesetiaannya dan dana darurat kalau terjadi sesuatu. Rupanya Akmal sudah menyiapkan skenario terburuk ini. Jadi, Akmal sudah tahu kita akan bergerak malam ini. Tidak tahu, kata Rahmat. Lebih seperti dia selalu siap. Dia punya rencana darurat untuk segalanya.
Dia tidak menyangka servernya akan jebol. Tapi dia punya protokol untuk itu. Hilmi terdiam. Dia memijat pangkal hidungnya. Sophie bisa melihat kelelahan yang luar biasa di wajah suaminya. Mereka telah bekerja keras selama setahun dan target utamanya lolos. Tunggu, kata Rahmat tiba-tiba interrogatornya memberiku catatan. Hardiman baru saja mengatakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang penting. Apa itu? Tanya Hilmi. Ini soal wasiat, kata Rahmat. Hilmi dan Sophie saling berpandangan. Hardiman mengonfirmasi 100% bahwa wasiat cucu laki-laki itu palsu, kata Rahmat. Dia yang membantu Akmal dan Sandra menyusunnya 10 tahun lalu. Dia juga yang memastikan dokumen adopsi ilegal Bintang terlihat sah. Itu kita sudah tahu, kata Hilmi tidak sabar. Apa intinya? Intinya adalah kata Rahmat. Suaranya kini terdengar bersemangat. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang Akmal tidak tahu bahwa Hardiman mengetahuinya. Apa itu? Ayah kalian? Kata Rahmat. Almarhum ayahmu, Hilmi. Dia tidak bodoh. Dia tahu putranya Akmal serakah. Dia tahu Hardiman licik. Jadi dia memainkan permainannya sendiri. Hardiman mengaku. Lanjut Rahmat bahwa sekitar 6 bulan sebelum dia meninggal, ayahmu memanggilnya. Ayahmu bilang dia mau merevisi wasiatnya. Tapi dia tidak melakukannya lewat Hardiman. Dia hanya memberitahu Hardiman satu hal. Semua dokumen palsumu tidak akan ada gunanya, men. Karena aku sudah menyimpan wasiat yang asli. Jantung Sophie berdebar. Wasiat asli di mana? Tanya Hilmi cepat. Di mana ayah menyimpannya? Di Safe Deposit Box. Jawab Rahmat. Sebuah SDB pribadi di bank lama milik keluarga. Hardiman tidak tahu apa isi pastinya. Tapi dia tahu Akmal terobsesi pada SDB itu. Sejak ayah kalian meninggal, Akmal sudah mencoba puluhan kali untuk membuka SDB itu. Dia menyewa ahli. Dia mencoba jalur hukum. Tapi dia tidak pernah bisa membukanya. Kenapa? Tanya Sophie. Tidak bisa menahan diri karena dia tidak punya kuncinya, kata Rahmat. Dan dia tidak tahu kata sandi biometriknya. Menurut Hardiman, SDB itu membutuhkan 2 hal. Kunci fisik dan sidik jari. Sidik jari siapa? Tanya Hilmi. Ayahmu, kata Rahmat. Dan 1 orang lagi, seseorang yang dia percaya. Hardiman yakin orang itu adalah kamu. Hilmi. Hilmi tertegun. Dia menatapi. Matanya melebar seolah baru teringat sesuatu. Hilmi. Tanya Rahmat. Kamu masih di sana? Ya. Dan kata Hilm suaranya sedikit goyah. Aku rasa aku tahu. Ayah pernah memintaku mendaftarkan sidik jariku untuk dokumen darurat beberapa tahun lalu. Aku tidak pernah memikirkannya lagi. Aku kira itu untuk asuransi. Itu dia. Seru Rahmat. Akmal tidak tahu soal ini. Dia pikir dia hanya butuh kunci. Dia tidak tahu dia juga butuh sidik jarimu. Ini adalah langkah kita selanjutnya. Hilmi, kita harus membuka SDB itu. Itu bisa jadi berisi semua yang kita butuhkan untuk menghancurkan Akmal. Tapi kita punya satu masalah, kata Hilmi. Aku punya sidik jarinya. Tapi di mana kuncinya? Akmal pasti sudah menggeledah seluruh rumah ayah. Dia tidak akan menemukannya. Hardiman tidak tahu, kata Rahmat. Dia hanya tahu SDB itu ada. Hilmi menutup telepon setelah berjanji akan menghubungi Rahmat lagi. Apartemen itu kembali hening. Sophie dan Hilmi duduk dalam diam mencerna informasi baru itu. Akmal dan Sandra kabur, tapi mereka meninggalkan jejak. Sebuah wasiat asli terkunci di dalam kotak besi. Di mana ayahmu akan menyimpan kunci sepenting itu? Tanya Svielan. Tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Akmal. Hilmi menatap ke ruang kosong. Pikirannya bekerja keras. Memutar kembali kenangan masa kecilnya. Dia memikirkan ayahnya. Seorang pria yang pendiam, adil, tapi juga sangat teliti. Dia tidak percaya pada pengacara. Dia tidak percaya pada bank. Dia hanya percaya pada dia tidak akan menyimpannya di bank, kata Hilmi pelan. Dia juga tidak akan menyimpannya di berangkas rumah. Akmal pasti sudah membongkarnya.
Hilmi berdiri. Dia berjalan ke arah kamar tidur, mengecek Farah sebentar. Putrinya tidur nyenyak, tidak menyadari kekacauan di sekitarnya. Dia kembali ke ruang tamu. Dia menatap Sofi. "Mas, aku tahu di mana kuncinya," kata Hilmi. "Di mana?" "Di ruang kerja ayah," kata Hilmi. Ruangan yang disegel oleh polisi sebagai bagian dari penyelidikan warisan. Ruangan yang bahkan Akmal tidak berani masuk secara ilegal karena takut merusak lainnya. Tapi di mana di dalam ruangan itu? Hilmi terdiam sejenak. "Dulu ibu pernah bilang padaku, kalau kamu mencari kejujuran ayahmu, carilah di tempat dia bersujud." Mata Sofi melebar. Di dalam Al-Quran? "Bukan di dalamnya," kata Hilmi. "Ayah punya satu Al-Quran tua kesayangannya. Dia membacanya setiap subuh. Sampulnya sudah lapuk. Dan di balik sampul kulit yang tebal itu, aku yakin ayah membuat kompartemen rahasia kecil." Hilmi meraih jaketnya lagi. "Kita tidak bisa hanya duduk di sini. Akmal mungkin kabur, tapi dia akan mencari kunci itu. Kita harus mendapatkannya lebih dulu." Kita tanya. Jantungnya berdebar kencang. "Kamu mau membawaku dan Farah ke sana?" "Tidak," kata Hilmi. "Kalian tetap di sini. Tempat ini aman. Aku akan pergi. Aku akan mengambil kunci itu." "Mas." "Jen." Sofi panik. "Itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika Akmal?" "Aku akan membawa tim," kata Hilmi. "Ini bukan lagi operasi rahasia. Ini adalah pengambilan barang bukti." Dia menatap Svi dengan tatapan yang kini Sofi kenali. Bukan tatapan auditor, bukan tatapan suami yang lelah. Itu tatapan seorang agen yang sedang menjalankan misi. "Aku akan kembali. Dan saat aku kembali, kita akan mengakhiri ini." Waktu terasa berjalan begitu lambat di dalam apartemen aman itu. Sofi tidak bisa tidur. Setelah Hilmi pergi, keheningan di unit apartemen itu terasa memekakan telinga. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Suara lift yang berdenting di lorong, suara pintu tetangga yang tertutup, bahkan suara dengkuran halus Farah dari dalam kamar tidur. Semua itu membuatnya paranoid. Dia duduk di sofa yang kaku, memeluk lututnya dan mencoba untuk berdoa. Jilbab instan yang ia kenakan sejak Hilmi membawanya ke sini terasa basah oleh keringat dingin di bagian leher. Dia adalah seorang ibu dan malam ini dia merasa sangat gagal melindungi putrinya. Dia membawa Farah ke rumah predator. Jika bukan karena Hilmi, jika bukan karena penolakan instingnya terhadap jus dan kue itu, Sofi tidak berani melanjutkannya. Pikirannya kembali berputar. Suaminya Hilmi, pria yang ia kira seorang akuntan biasa, seorang auditor yang lembut dan terkadang mengeluh soal tumpukan kertas. Ternyata dia adalah seorang agen polisi. Seorang agen yang terlatih, yang bisa membobol kunci mobil, yang tahu cara melumpuhkan orang, dan yang hidup dalam kebohongan. Anehnya, Sofi tidak merasa marah. Dia merasa takut. Takut akan bahaya yang kini mengelilingi mereka. Tapi juga takut karena dia sadar. Dia tidak mengenal pria yang telah tidur di sampingnya selama 6 tahun terakhir. Dia memikirkan Farah yang tidur di kamar sebelah. Anak kecilnya yang malang kini menjadi pusat perebutan warisan berdarah. Dia adalah ahli waris yang sah. Sebuah fakta yang hampir merenggut nyawanya dan nyawa ibunya. Sofi bangkit dan berjalan ke kamar. Dia membuka pintu pelan-pelan. Dalam cahaya remang-remang lampu kota yang menembus tirai, dia bisa melihat Farah tertidur pulas. Wajahnya damai seolah tidak ada hal buruk yang terjadi di dunia. Sofi mengelus rambut putrinya. "Maafkan, Ibu." "Nak," bisiknya. "Maaf, Ibu membawamu ke sana." Dia memperbaiki selimut Farah, lalu kembali ke ruang tamu. Dia harus kuat. Dia harus menunggu Hilmi. Sementara itu, di belahan lain kota, Hilmi dan Komandan Rahmat memimpin sebuah tim taktis kecil. Mereka tidak menggunakan 3 mobil hitam tanpa tanda berhenti di jalan yang sepi. Beberapa rumah dari kediaman almarhum ayah mereka. Rumah itu gelap dan senyap. Garis polisi berwarna kuning masih terpasang melintang di gerbang utama. Tim Alfa amankan perimeta. Mata di setiap sudut. "Saya tidak mau ada kejutan," perintah Rahmat. "Hilmi,
Kamu bersamaku. Hilmi mengangguk. Dia mengenakan rompi anti peluru tipis di balik jaketnya. Ini adalah prosedur standar. Tapi malam ini terasa sangat pribadi. Dia tidak sedang menggerebek markas kriminal. Dia sedang memasuki rumah masa kecilnya. Mereka memotong garis polisi dan membuka gerbang secara manual. Rahmat menyalakan senter kuat, menyorot ke halaman yang terawat. Semuanya tampak normal. Mereka masuk lewat pintu depan. Yang segel polisinya juga mereka buka secara resmi. Ruang kerja ayah ada di lantai 2 di sayap barat, kata Hilmi. Suaranya menggema di rumah yang kosong. Mereka menaiki tangga. Udara terasa pengap, bau debu dan kenangan. Di depan pintu ruang kerja yang terbuat dari kayu jati solid, sebuah segel polisi lain terpasang. Ini tempatnya, kata Hilmi. Rahmat memberi isyarat. Seorang petugas maju dan memotong segel itu, mendokumentasikannya dengan kamera. Hilmi mendorong pintu. Pintu itu berderit pelan. Ruangan itu persis seperti yang dia ingat. Rak-rak buku tinggi menjulang hingga ke langit-langit. Satu set meja kerja kayu yang berat dan di sudut ruangan sebuah area salat kecil dengan sajadah yang masih terhampar ke arah kiblat. Kalian tunggu di luar, kata Hilmi kepada tim. Jaga pintu. Rahmat mengangguk. Kami di sini. Hilmi melangkah masuk sendirian. Rasanya seperti melanggar batas privasi. Dia berjalan menuju sudut salat. Di sana, di atas sebuah rehal kayu berukir tergeletak Al-Quran tua milik ayahnya. Sampulnya terbuat dari kulit rusa yang sudah usang, berwarna coklat gelap. Hilmi teringat kata-kata ibunya. Kalau kamu mencari kejujuran ayahmu, carilah di tempat dia bersujud. Dia mengambil Al-Quran itu. Berah. Dia membukanya. Aroma kertas tua langsung tercium. Tapi dia tidak mencari di antara halaman-halaman itu. Dia tahu Akmal pasti sudah memeriksa setiap lembar. Hilmi membalik Al-Quran itu. Dia memeriksa sampul kulit tebal di bagian belakang. Dia merabanya dengan jarinya dan dia menemukannya. Sebuah tonjolan kecil yang hampir tidak terasa. Di salah satu sudut jahitannya terlihat sedikit berbeda. Dia mengambil pisau lipat kecil dari sakunya. Dengan tangan yang sangat hati-hati, dia menyayat jahitan itu. Kulit sampul itu terbuka. Di dalamnya, ayahnya telah membuat sebuah kompartemen rahasia dilapisi beludru merah. Dan di dalam beludru itu tergeletak sebuah kunci. Kunci kuningan kecil yang kuno. Kunci safe deposit box. Aku menemukannya, kata Hilmi pelan. Suaranya sedikit serak. Dia kembali ke pintu, menunjukkan kunci itu pada Rahmat. Rahmat mengangguk. Bagus, ayo kita ke bank. Setengah jam kemudian, mereka berada di bank lama milik keluarga. Rahmat telah mengurus surat perintah darurat untuk membuka SDB di luar jam operasional. Maner B dengan wajah pucat dan pibalik jaznya telah menunggu mereka. Lewat sini, Tuan, katanya gugup. Mereka dibawa ke ruang kubah utama. Maner membuka gerbang terali besi yang berat. Rahmat dan Hilmi masuk. Hilmi mencari nomor kotak yang dia ingat dari dokumen lama ayahnya. Kotak 777. Hilmi memasukkan kunci kuningan itu ke lubangnya. Dia memutarnya. Clay. Panel kecil di sebelah lubang kunci terbuka menampilkan sebuah pemindai sidik jari berwarna biru. Dia tidak tahu soal ini. Gumam Hilmi memikirkan Akmal. Akmal hanya mencari kunci. Dia tidak tahu dia butuh sidik jari Hilmi. Hilmi menekan ibu jarinya ke pemindai. Lampu biru berkedip lalu berubah menjadi hijau. Terdengar suara klik mekanis yang memuaskan. Kotak itu tidak terkunci. Dengan napas tertahan, Hilmi menarik kotak logam panjang itu keluar. Kotak itu berat. Dia membawanya ke ruang pandang pribadi. Di bawah tatapan Rahmat, Hilmi mengangkat penutupnya. Isinya tidak banyak, tapi sangat penting. Di dalamnya tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang disegel dengan lak merah berinisial nama ayahnya. Di samping amplop itu, tergeletak sebuah benda modern yang terlihat sangat tidak pada tempatnya di antara dokumen-dokumen tua. Sebuah USB drive berwarna hitam polos. Hilmi dan Rahmat tidak membuka amplop itu di bank. Mereka membawa kotak SDB itu kembali ke markas pusat. Bukan markas tempat Hardiman menyelinap keluar,
tapi markas utama yang lebih aman. Mereka berada di dalam ruang konferensi yang steril. Hanya mereka berdua. Baik, kata Rahmat. Mari kita lihat apa yang disembunyikan ayahmu. Hilmi mengambil amplop coklat tebal itu terlebih dahulu. Segel laknya masih utuh. Dia menggunakan pisau lipatnya untuk membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen legal dijilid rapi. Di halaman pertama tertulis wasiat asli dan amanah terakhir. Hilmi mulai membaca. Rahmat membaca di sampingnya. Mata mereka bergerak cepat melintasi pasal-pasal hukum. Semakin banyak mereka membaca, semakin jelas gambaran rencana sang ayah. Wasiat itu sangat jelas. Pasal pertama membatalkan semua wasiat sebelumnya. Secara spesifik menyebut wasiat umpan tentang cucu laki-laki pertama adalah tidak sah dan sengaja dibuat sebagai ujian karakter. Pasal kedua secara gamblang menyatakan bahwa Akmal putra sulungnya dinyatakan tidak layak mengelola perusahaan karena karakter yang tidak jujur dan kecenderungan serakah yang dapat menghancurkan warisan keluarga. Ini adalah tamparan keras dari balik kubur. Pasal ketiga menunjuk Hilmi sebagai pemimpin baru perusahaan keluarga. Namun ada syaratnya. Syarat yang membuat Svi langsung terlintas di pikiran Hilmi. Pasal keempat menyatakan bahwa seluruh aset warisan setelah dihitung harus dibagi rata di antara semua cucu yang sah. Itu artinya Farah. Pasal kelima adalah yang paling mengejutkan. 50% dari seluruh keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya wajib disalurkan ke sebuah yayasan amal baru yang harus segera didirikan. Yayasan itu harus fokus pada pendidikan anak yatim. Dan wasiat itu secara spesifik menunjuki istri Hilmi sebagai ketua yayasan seumur hidup dengan mandat penuh untuk mengelola dana tersebut. Hilmi tertegun. Ayah, dia menunjuki. Ayahmu orang yang hebat, kata Rahmat pelan. Dia tahu siapa yang bisa dia percaya. Dia tidak hanya menghukum yang jahat, dia juga mengangkat yang baik. Shofi dengan kejujuran dan jilbab sederhananya yang mungkin sering dipandang sebelah mata oleh Sandra, ternyata adalah orang yang paling dipercaya oleh sang ayah untuk mengelola setengah dari kekayaan keluarga. Hilmi meletakkan dokumen wasiat itu. Itu sudah cukup untuk menghancurkan klaim Akmal di pengadilan. Tapi itu tidak akan memenjarakannya atas percobaan pembunuhan atau pencucian uang. Sekarang kata Hilm, mari kita lihat apa isi USB ini. Dia berjalan ke komputer aman di ujung ruangan. Dia memasukkan USB drive itu. Komputer memindaya mencari virus atau jebakan. Aman. Hilmi membuka drive itu. Hanya ada satu file di dalamnya. Sebuah file video. Judulnya untuk Hilmi. Hilmi mengklik 2 kali. Layar menjadi hitam sejenak. Lalu wajah ayahnya memenuhi layar. Dia terlihat lebih tua, lebih kurus dari yang Hilmi ingat. Dia duduk di meja kerjanya di ruangan yang baru saja Hilmi kunjungi. Dia tidak menatap kamera. Dia menatap kertas di depannya. Jika kamu menonton ini, Hilmi, suara ayahnya terdengar, serak namun kuat. Itu artinya aku sudah pergi. Dan itu artinya kamu sudah menemukan kuncinya. Aku tahu aku bisa mempercayaimu. Ayahnya di video itu terbatuk pelan lalu menatap lurus ke kamera. Mata itu. Mata yang sama yang Akmal miliki. Tapi tanpa keserakahan. Mata yang tajam dan penuh perhitungan. Ada 2 hal yang harus kamu ketahui. Pertama, soal wasiat. Kamu sudah membacanya. Jalankan. Luruskan apa yang bengkok. Sofi adalah wanita yang baik. Jaga dia. Ibu MU akan menyukainya. Dia tahu apa yang harus dilakukan dengan uang itu. Ayahnya terdiam, seolah mengumpulkan kekuatan. Kedua, ini yang lebih penting. Ini soal kakakmu, Akmal. Hilmi mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku tahu apa yang dia lakukan, kata ayahnya di video. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu dia memalsukan dokumen bintang. Aku tahu dia mandul. Aku membiarkannya untuk melihat seberapa jauh dia akan melangkah. Ternyata dia melangkah lebih jauh dari yang kubayangkan. Dan aku tahu lanjut ayahnya menatap tajam. Soal siapa kamu sebenarnya? Nah? Jantung Hilmi serasa berhenti berdetak. Aku tahu kamu bukan auditor. Aku tahu kamu seorang agen polisi. Aku bangga padamu. Meski aku tidak pernah mengatakannya.
Kamu memilih jalan yang lurus. Sophie pasti akan lebih terkejut lagi, pikir Hilmi. Aku juga tahu. Ayahnya melanjutkan. Apa yang kamu selidiki? Sindikat pencucian uang. Perusahaanku. Dia menggunakan perusahaanku yang kubangun dengan keringat untuk mencuci uang haram. Kemarahan terlihat jelas di wajah tua itu. Aku tidak bisa menghancurkan kakakmu sendiri. Aku seorang ayah. Tapi aku juga tidak bisa membiarkannya menang. Aku tidak bisa membiarkannya menghancurkan nama baik keluarga kita. Jadi, kata ayahnya, aku melakukan apa yang aku bisa. Aku mengumpulkan bukti-bukti. Selama setahun terakhir aku melacaknya. Tiba-tiba video beralih, menampilkan layar komputer, menampilkan buku besar, transaksi, nama-nama perusahaan cangkang di luar negeri, nomor rekening bank di Swiss dan Cayman Island. Semua data yang Hilmi dan timnya coba retas. Semua data yang Akmal pikir telah ia hancurkan di servernya. Semuanya ada di sana. Aku sudah mengumpulkan semuanya. Suara ayahnya kembali terdengar di USB ini. Di dalam folder tersembunyi yang terenkripsi. Kata sandinya adalah tanggal lahir Ibu Emu. Wajah ayahnya kembali ke layar. Dia tampak sangat lelah. Aku sengaja membiarkanmu masuk perusahaan sebagai auditor. Hilmi, aku berharap kamu dengan keahlianmu akan menemukan ini. Aku tidak bisa menyerahkannya langsung. Akmal mengawasiku. Tapi aku tahu jika aku pergi, kamu akan menemukan jalannya. Gunakan ini, perintah ayahnya. Bersihkan nama keluarga kita. Tangkap kakakmu. Hentikan dia. Lakukan apa yang tidak bisa kulakukan sebagai seorang ayah, tapi harus kamu lakukan sebagai penegak hukum. Video itu berakhir. Hilmi bersandar di kursinya. Dia terdiam. Dia tidak hanya mendapatkan wasiat, dia mendapatkan seluruh kasusnya. Ayahnya dari balik kubur baru saja memberinya senjata pamungkas. Akmal mengira dia telah menghancurkan semua bukti. Tapi bukti utamanya salinan lengkapnya ada di tangan Hilmi. Rahmat, kata Hilmi. Suaranya mantap. Siapkan tim siber. Kita punya pekerjaan. Hilmi kembali ke apartemen aman sebelum fajar menyingsing yang tidak tidur sekejap pun langsung berlari ke pintu. Bagaimana? Tanyanya cemas. Kita dapat semuanya, kata Hilmi pelan. Dia memeluk istrinya erat-erat. Pelukan itu terasa berbeda. Bukan lagi pelukan auditor yang lelah, tapi pelukan seorang pelindung yang kokoh. Dia menceritakan semuanya, kunci di dalam Al-Quran, wasiat asli di SDB, dan yang paling penting, USB drive berisi video dan semua data kejahatan Akmal. Ayah, dia menunjukku. Sophie terperangah saat Hilmi menjelaskan isi wasiat tentang Yayasan Amal. Dia mempercayaiku. Dia tahu siapa yang lurus, kata Hilmi tersenyum kecil. Dia tahu siapa yang hatinya bersih. Hari-hari berikutnya terasa seperti di dalam sangkar. Sophie, Hilmi, dan Farah tetap bersembunyi di unit apartemen itu. Farah mulai bosan, tapi Hilmi dengan sabar menghiburnya. Sementara itu, dunia di luar mereka bergejolak. Dengan data dari USB drive ayah, tim Hilmi dan Komandan Rahmat bergerak cepat. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan data parsial dari server yang terbakar. Mereka memiliki salinan utuhnya. Dalam 72 jam, belasan rekening bank di Swiss, Singapura, dan Cayman Island yang terhubung dengan Akmal dibekukan. Perusahaan-perusahaan cangkang miliknya ditandai oleh otoritas internasional. Seluruh aset haram yang Akmal kumpulkan selama bertahun-tahun, yang dia siapkan untuk pelariannya, kini tidak bisa dia sentuh. Akmal dan Sandra kini terdampar. Mereka mungkin berhasil kabur dari rumah, tapi mereka kabur tanpa uang sepeser pun. Mereka menjadi buronan yang miskin dan orang miskin yang putus asa akan melakukan tindakan nekat. Tepat di hari kelima, sebuah ponsel sekali pakai yang ditinggalkan Hilmi di meja berdering. Bukan ponsel khususnya, tapi ponsel baru yang dia siapkan yang nomornya entah bagaimana dia bocorkan ke salah satu informan yang dia tahu akan berkhianat. Itu adalah umpan. Hilmi memberi isyarat agar Sophie diam. Dia mengangkat telepon. Halo, Dick. Sapa sebuah suara? Suara itu serak, lelah, dan penuh kebencian. Itu suara Akmal,
Mas, jawab Hilmi. Suaranya tenang dan dingin. Kamu pikir kamu menang, ya? Desah Akmal. Kamu bekukan semuanya. Cerdik. Ayah pasti bangga padamu. Polisi kecilnya. Ini sudah berakhir. Mas. Menyerahlah. Bawa Sandra dan Bintang. Aku jamin keselamatan kalian. Terdengar suara tawa histeris di seberang sana. Itu suara Sandra. Keselamatan. Kamu mau menipu kami lagi? Kamu mengambil semuanya. Uang kami, rumah kami. Itu bukan uang kalian, kata Hilmi. Itu uang haram. Diam, bentak Akmal. Aku tidak peduli. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Sekarang kamu akan melakukan apa yang aku perintahkan. Atau anak ini mati. Jantung Sofi serasa berhenti. Bintang. Jangan libatkan Bintang. Dia tidak tahu apa-apa, kata Hilmi. Nada suaranya berubah tajam. Justru karena dia tidak tahu apa-apa, teriak Akmal. Dia masih mengira aku ayahnya. Dengar baik-baik. Hilmi, kamu bawa semua dokumen wasiat itu. Yang asli, yang palsu, aku tidak peduli. Dan kamu bawa uang tunai 10 miliar. Uang tebusan untuk cucu laki-laki. Kesayangan ayah. Aku tidak punya 10 miliar, kata Hilmi. Bohong. Kamu punya akses ke perusahaan? Ambil. Aku tidak bisa. Semuanya dibekukan karena ulahmu. Terdengar suara umpatan. Akmal sedang berpikir. Baik, lupakan uangnya. Bawa saja wasiat itu dan bawa paspor palsu untuk kami bertiga. Kamu polisi. Kamu pasti bisa mendapatkannya. Bawa ke pabrik tua ayah di pelabuhan. Kapan? Malam ini. Saat bulan purnama. Romantis. Kan? Ejek Akmal datang sendiri. Kalau aku lihat satu saja bayangan polisi, anak ini akan merasakan dinginnya pisauku. Mengerti? Aku mengerti. Kata Hilmi. Sambungan terputus. Hilmi menatap Sofi. Dia menelan umpannya. Pabrik tua. Tanya Sofi. Dia menjebakmu? Tidak. Kata Hilmi. Dia memilih tempat yang dia kira dia kuasai. Tapi tempat itu adalah kotak. Satu pintu masuk. Satu pintu keluar. Dia baru saja memilih lokasi penangkapannya sendiri. Malam itu, pabrik tua yang telah lama ditinggalkan itu terasa hidup. Di kejauhan di gedung-gedung seberang, tim penembak jitu Komandan Rahmat sudah mengambil posisi. Puluhan petugas tanpa seragam mengepung area itu dalam radius 1 kilometer. Hilmi berjalan sendirian melintasi gerbang pabrik yang berkarat. Dia mengenakan rompi anti peluru tipis di balik jaketnya. Di telinganya terpasang air piec yang nyaris tak terlihat. Di tangannya dia membawa sebuah tas koper. Aku di dalam, bisiknya. Kami memantaumu. Visual bersih? Jawab suara Rahmat di telinganya. Pabrik itu gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang menembus jendela-jendela pecah di langit-langit. Bau karat dan oli basi menusuk hidung. Mas Akmal. Panggil Hilmi ke dalam kegelapan. Ke tengah, balas suara Akmal dari lantai atas. Letakkan kopernya dan tendang kemari. Hilmi berjalan ke bawah sorotan cahaya bulan di tengah pabrik. Dia meletakkan koper. Aku sudah membawanya. Wasiat asli dan palsu. Sekarang lepaskan Bintang. Kamu pikir aku bodoh? Dari balik bayangan di lantai Akmal muncul. Dia tidak sendiri. Dia menyeret Bintang yang matanya ditutup kain. Di sisi lain, Sandra muncul. Penampilannya liar. Rambutnya acak-acakan. Pakaiannya kotor. Dia bukan lagi wanita sosialita yang angkuh. Dia tampak seperti binatang yang terluka. Di mana paspornya? Des Sandra. Tidak ada paspor, kata Hilmi. Nang. Permainanmu sudah selesai. Sandra. Kamu bohong. Sandra menjerit. Dia bohong. Dia menjebak kita. Mas. Bunuh dia. Akmal mengabaikan istrinya. Dia menatap Hilmi. Kamu datang untuk menangkapku. Adikku sendiri. Kamu mencoba membunuh istri dan anakku. Balas Hilmi dingin. Keluarga sudah berakhir malam itu. Aku tidak punya pilihan. Teriak Akmal akhirnya meledak.
Ayah tidak pernah adil. Dia selalu memilihmu. Auditor kecil kesayangannya. Polisi kecilnya. Aku membangun perusahaan itu. Aku yang membuatnya besar dan dia memberikannya padamu dan pada istrimu yang sok suci itu. Dia memberikannya pada orang yang dia percaya. Kata Hilmi. Akmal tertawa. Tawa putus asa. Percaya omong kosong. Dia mengencangkan cengkeramannya pada Bintang. Kamu bawa apa di koper itu? Wasiat seperti yang kamu minta. Buka. Hilmi menendang koper itu. Koper itu meluncur di lantai yang berdebu dan berhenti beberapa meter darinya. Akmal mendorong Bintang ke arah Sandra. Pegang dia. Akmal turun dari tangga. Matanya tidak pernah lepas dari Hilmi. Dia mendekati koper itu dengan hati-hati. Dia membukanya. Isinya hanya tumpukan kertas biasa. Di mana? Geram Akmal? Permainan selesai. Mas. Hilmi berkata lagi. Kamu tidak hanya kehilangan warisan. Aku punya semuanya. Apa maksudmu? Hilmi mengangkat tangan kirinya. Di tangannya ada USB drive kecil. USB drive milik ayah. Aku punya ini salinan server MU yang ayah simpan. Semua bukti pencucian uangmu, transaksimu, klienmu, semuanya. Mata Akmal melebar. Dia tidak tahu soal itu. Dia pikir buktinya sudah terbakar. Wajahnya pucat pasi. Dia sadar dia benar-benar sudah kalah. Saat itulah Sandra bertindak. Melihat suaminya membeku kalah. Melihat hidupnya hancur, otaknya putus. Dengan jeritan yang tidak manusiawi, dia melepaskan Bintang. Dia tidak menyerang Hilmi. Dia berlari ke arah tuas listrik besar yang karatan di dinding. Kalian tidak akan mendapatkan apapun. Kita semua mati di sini. Dia berusaha menarik tuas itu, mencoba menyalakan mesin-mesin tua, mungkin berharap memicu korsleting atau kebakaran. Sandra, jangan, teriak Akmal. Tim masuk dia di tuas listrik, teriak Hilmi. Tapi Sandra sudah telat. Hilmi yang sudah mengantisipasi gerakan nekat tidak berlari ke arah Sandra. Dia berlari ke arah Bintang. Pintu-pintu pabrik didobrak. Polisi menyerbu masuk. Lampu sorot kuat dinyalakan, mengubah kegelapan menjadi siang. Sandra yang kaget oleh serbuan itu tersandung dan jatuh. Akmal yang dikepung hanya berdiri diam di tengah ruangan. Dia tidak melawan. Dia hanya menatap USB drive di tangan Hilmi. Kalah telak. Hilmi sudah memeluk Bintang, melepaskan penutup matanya. Tidak apa-apa. Nak, kamu aman sekarang. Polisi memborgol Akmal dan Sandra. Sandra meronta dan menjerit-jerit. Akmal hanya menunduk. Permainannya telah berakhir persis seperti yang direncanakan ayahnya. Beberapa bulan kemudian, ruang pengadilan penuh sesak. Kasus ini menjadi berita utama nasional. Sindikat warisan. Begitu media menjulukinya, Sophie yang duduk di barisan depan di belakang suaminya memegang erat tangan Hilmi. Jilbabnya yang rapi dan pakaiannya yang sederhana namun sopan membuatnya tampak tenang di tengah keramaian. Persidangan itu sendiri berjalan cepat. Bukti yang dimiliki jaksa penuntut tidak terbantahkan. Pak Hardiman, sang pengacara berduri, memilih untuk bekerja sama sepenuhnya demi hukuman yang lebih ringan. Dia bersaksi melawan Akmal dan Sandra, membeberkan semua rencana busuk mereka mulai dari pembuatan wasiat palsu 10 tahun lalu, hingga rencana peracunan di malam pesta ulang tahun Bintang. Lalu, USB drive milik ayah diputar. Seluruh ruang sidang terdiam menyaksikan bagaimana sindikat pencucian uang itu bekerja. Transaksi miliaran rupiah, nama-nama klien besar, semuanya terpampang jelas. Puncak persidangan adalah ketika dipanggil ke mimbar. Dengan suara yang tenang namun tegas, dia menceritakan kejadian malam itu. Dia menceritakan tentang undangan mendadak, kebohongan soal gerbang belakang, jus spesial, dan kue tart yang ditolaknya. Dia menceritakan teror di matanya saat Akmal menghalanginya pergi. Di kursi terdakwa, Akmal hanya menatap kosong ke depan. Dia telah kehilangan segalanya. Berat badannya turun drastis dan wajahnya yang dulu angkuh kini kuyu dan tua. Sandra di sisi lain adalah gambaran kekacauan. Dia terus bergumam sendiri. Saat Sophie menyebut namanya, dia melompat. Bohong. Kamu pelacur.
Kamu mencuri semuanya dari kami. Dia menjerit sebelum penjaga berhasil membungkamnya dan memaksanya duduk. Setelah itu, vonis pun dijatuhkan. Pak Hardiman atas kerjasamanya divonis 20 tahun penjara dan lisensi pengacaranya dicabut seumur hidup. Dia keluar ruang sidang sebagai pria tua yang hancur. Akmal dan Sandra dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, konspirasi, penipuan, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan percobaan pembunuhan berencana terhadap Sofi dan Farah. Hakim tidak menunjukkan belas kasihan. Keduanya divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat von dibacakan, Akmal tidak bereaksi. Dia hanya menutup matanya. Tapi Sandra tertawa. Tawa melengking yang mengerikan. Tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tertawa sambil diseret keluar dari ruang sidang. Karma telah datang. Wasiat asli ayah segera disahkan oleh pengadilan. Wasiat umpan dinyatakan batal demi hukum. Hilmi secara resmi ditunjuk sebagai kepala perusahaan. Namun langkah pertamanya adalah menjual perusahaan itu. Uang ini sudah terlalu kotor, katanya pada Sofi. Dia menjualnya ke pihak ketiga yang bersih dan seluruh hasilnya sesuai wasiat dibagi separuh untuk Farah yang kini masa depannya terjamin. Separuh lagi bagian terbesarnya diserahkan ke yayasan. 1 tahun kemudian sebuah gedung baru yang cerah berdiri di pinggir kota. Gedung itu bernama Yayasan Cahaya Keluarga. Di dalamnya puluhan anak-anak yatim piatu sedang belajar dan bermain. Sofi mengenakan jilbab biru muda dan blus kerja yang rapi sedang memimpin rapat dewan. Dia tidak lagi terlihat ragu. Dia berbicara dengan percaya diri, tegas, dan penuh kasih. Dia kini adalah seorang pemimpin yang dihormati. Mengelola dana miliaran rupiah untuk memastikan ribuan anak mendapatkan pendidikan yang layak. Persis seperti amanat ayah mertuanya. Di sebuah panti asuhan modern yang didanai penuh oleh yayasan duduk di taman. Di seberangnya, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun sedang membaca buku itu Bintang. Dia terlihat lebih sehat, lebih tenang. Masa lalunya adalah mimpi buruk. Tapi berkat terapi yang dibiayai yayasan, dia mulai pulih. Bagaimana sekolahmu? Tanya Svi lembut. Bintang mengangkat kepalanya. Dia tidak lagi terlihat takut. Baik, Tante. Aku dapat nilai A di matematika. Ingat. Sofi tersenyum. Yayasan kami akan membiayai seluruh sekolahmu, Bintang. Sampai kamu lulus universitas. Kamu bisa jadi apa saja yang kamu mau. Bintang menatap wanita berhijab di depannya itu. Wanita yang hampir dibunuh oleh orang tua angkatnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bintang tersenyum tulus. Dia adalah korban. Tapi dia tidak akan hancur. Keadilan bukan hanya soal menghukum yang bersalah, tapi juga melindungi yang tidak bersalah. Sore itu, Hilmi pulang tepat waktu. Dia kini telah dipromosikan menjadi kepala unit. Dia tidak lagi perlu menyamar. Pekerjaannya selesai pukul 5 sore. Dia menemukan Sofi dan Farah yang kini berusia 6 tahun sedang bermain di taman belakang rumah baru mereka. Rumah yang lebih kecil tapi jauh lebih damai. Ayah pulang. Teriak Farah berlari menghambur ke pelukan Hilmi. Halo, jagoan ayah, kata Hilmi mencium puncak kepala putrinya. Dia berjalan menghampiri yang sedang menyiram bunga. Dia memeluk istrinya dari belakang. Hari yang berat di yayasan. Sofi bersandar pada suaminya. Hari yang baik. Katanya kita baru saja meluluskan 5 anak ke universitas. Mereka berdiri di sana di bawah senja. Harta warisan yang dulu beracun dan diperbutkan dengan darah kini telah disucikan. Uang itu telah berubah menjadi sekolah, buku, dan masa depan bagi mereka yang membutuhkan. Keadilan yang telah direncanakan sang ayah akhirnya telah terlaksana dengan sempurna.